Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada hari yang insyaallah dengan keberkahan ini kita terus-menerus menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kesempatan, kesehatan dan segala macam nikmat. Dan hanya dengan nikmat-nikmat itulah kita dapat menjalani seluruh tugas dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Di awal khutbah ini Al-Khatib juga kembali mengajak kita semua untuk mengingat wasiat Allah. Wasiat yang disebutkan oleh para ulama sebagai wasiatul awwalin wal akhirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, "Wa laqad wassalna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu ghaniyyan hamidan." Sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian, wahai umat Muhammad. Itulah mereka, umat dari para nabi dan rasul sebelum engkau, wahai Muhammad. Dan demikian pula kepada kalian, wahai umat Muhammad, sampai tibanya hari kiamat, dengan satu wasiat yang sama, anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apabila kalian meninggalkan tuntunan takwa dan memilih untuk menjalani hidup hanya dengan memperturutkan hawa nafsu belaka, tidak peduli pedoman-pedoman agama, tuntunan Allah dan Rasulnya, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, maka sesungguhnya milik Allah lah semua yang ada di seluruh lapisan langit dan bumi, dan Allah Maha Kaya serta Maha Terpuji. Takwa seluruh manusia tidak akan menambah kemuliaan Allah. Kekufuran dan maksiat seluruh manusia juga tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Kalau kita bertakwa, maka manfaat dan berkahnya kembali kepada kita sendiri. Dan apabila kita kufur kepada Allah, mudaratnya dan musibahnya pun akan menimpa kita. Rasulullah SAW mengibaratkan takwa sebagai modal dasar yang paling penting dalam diri seorang manusia. Boleh saja nikmat-nikmat yang lain datang dan pergi, bahkan suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun iman Islam dan ketakwaan harus terpelihara dan terjaga di dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam khutbah kali ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan salah satu ayat di dalam Al-Quran yang terdapat di dalam Suratul Hujurat ayat 13 yang saya baca di awal khutbah tadi. Ayat tersebut berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian semua dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling murni ketakwaannya kepada Allah. Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui segala sesuatu yang nyata maupun tersembunyi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini adalah salah satu ayat yang membentuk konsep Islam tentang manusia sebagai satu individu, manusia sebagai bagian dari masyarakat yang lebih besar atau sebagai makhluk sosial, dan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian pertama dari ayat ini, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, menegaskan kepada kita bahwa manusia itu setara dan sama. Seluruh manusia tanpa kecuali tercipta dari sperma dan sel telur yang bertemu lalu terjadi pembuahan, dan dari situlah mulai cerita dari seorang manusia. Dari bangsa apapun, suku manapun, warna kulitnya apapun, dia melalui proses yang sama. Maka ketika Hajjatul Wada, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kullukum min Adam wa Adam min Turab. Semua kalian itu sama, adalah anak cucu dan keturunan Adam, dan Adam diciptakan dari segumpal tanah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini menegaskan bahwa manusia itu setara. Tidak ada keistimewaan di dalam Islam atas satu suku bangsa di atas suku bangsa yang lain, satu warna kulit di atas warna kulit yang lain, atau suatu keturunan di atas keturunan yang lain. Kalau sebelum datangnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita membaca cerita-cerita tentang peradaban-peradaban yang pernah tumbuh bahkan berkuasa di atas dunia. Kita tahu ada peradaban yang disebut sebagai salah satu contoh peradaban yang maju pada zamannya, peradaban Yunani. Dalam peradaban Yunani itu ada pemisahan dan pembedaan antara kelompok manusia. Ada yang dibedakan bahwa memang sejak lahir dia telah ditakdirkan menjadi pemimpin, dan ada yang telah ditentukan bahwa sejak lahir dia memang telah ditakdirkan untuk menjadi yang dipimpin. Ada yang ditakdirkan bahwa sejak lahir dia mendapatkan keistimewaan, dan ada pula sebagian yang dianggap ditakdirkan itu lahir dalam posisi untuk melayani yang lain. Di dalam peradaban Barat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kita sebagai umat Islam sampai saat ini masih sering silau melihatnya, menganggap bahwa dalam peradaban itu segala macam kebaikan menjadi sumber, bahwa peradaban itu mengajarkan hal-hal yang baik dan mulia bagi kita. Ternyata di dalam peradaban itu sendiri, baru pada akhir abad 18, prinsip persamaan itu mulai diusung. Prinsip pembedaan dan diskriminasi serta rasisme baru mulai dihilangkan. Pada 1789 Revolusi Prancis mulailah diusung prinsip al-musawah atau persamaan. Suatu prinsip yang sudah diajarkan oleh Islam sejak datangnya Islam dibawa oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan masyarakat muslimin rahimahullah,
di dalam suatu bangsa yang sering disebut sebagai superpower masa kini. Negara Amerika dengan segala kehebatan dan kemegahannya baru pada pertengahan tahun 1960-an segala macam rasisme dan diskriminasi itu dihilangkan. Dulu di Amerika orang hitam tidak boleh duduk bersama dengan orang putih. Dulu di Amerika orang hitam tidak diakui sebagai warga negara Amerika sampai pada pertengahan abad 19. Dalam Islam, sejak 14 abad yang lalu, segala macam rasisme telah dilawan dan dihilangkan. Maka Rasulullah SAW yang mulia merasa murka ketika mendengar ada seorang sahabat menghina sahabat yang lain hanya karena warna kulit berbeda. Sayyidina Bilal Ibnu Abi Rabah radhiyallahu anhu pernah disindir oleh Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari. Engkau Bilal kulitmu hitam dan ibumu juga kulit hitam. Bilal kemudian berkata, aku akan mengadukan kepada Rasulullah SAW. Dan semua sahabat pada saat itu bersaksi bahwa tidak pernah Rasul semurka pada saat memanggil Abu Dzar Al-Ghifari dan mengatakan innaka kamrun fi jahiliyah. Wahai Abu Dzar, boleh saja sholatmu hebat, boleh saja ibadahmu rajin, tetapi ternyata di dalam dirimu masih bersemayam paham dan konsep jahiliyah. Apa paham dan konsep jahiliyah itu? Rasisme, membedakan manusia berdasarkan warna kulit, membedakan manusia berdasarkan asal usul suku bangsanya, membedakan manusia berdasarkan warna rambutnya, lebar atau sipit matanya. Hal-hal yang seorang manusia tidak punya kemampuan untuk memilih. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa memilih dia lahir dari orang tua yang berwarna kulit putih atau kulit hitam. Tidak ada seorang pun dari kita yang bisa memilih dia lahir dari suku bangsa apa. Itu semua karunia, given, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Maka tidak boleh ada seorang pun di kalangan umat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghidup-hidupkan pada dirinya sifat jahiliyah, menilai seseorang dari asal usul suku bangsa, menilai seseorang dari tinggi atau pendek badannya, mengukur seseorang dari warna kulitnya, dari bentuk matanya, dari apapun yang merupakan karunia Allah. Karena itu semua adalah sifat-sifat jahiliyah yang diperangi oleh Islam ketika datang Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian berikutnya dari ayat ini, ma'asyiral muslimin, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar bertaaruf. Bertaaruf itu dalam makna yang sederhana disebutkan agar kalian saling mengenal. Namun dalam penjelasan yang lebih detail, kita bisa mengetahui dari kata lita'arafu atau ta'aruf itu satu akar katanya dengan al-ma'rifah yang berarti ilmu pengetahuan. Maka perbedaan antar suku bangsa, antar komunitas, antar masyarakat adalah medium dan cara Allah agar satu sama lain bisa belajar, agar satu sama lain bisa melengkapi dirinya dengan ilmu pengetahuan yang diperlukan. Maka sejak awal Islam hadir sebagai peradaban yang terbuka. Islam tidak pernah memonopoli kebenaran, tetapi sebagaimana yang disampaikan oleh
baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat bahwa al-hikmatu dhalatul mu'min, bahwa semua yang baik-baik itu adalah barang milik umat Islam yang hilang. Dimanapun dia jumpai, ambillah barang yang baik itu. Ketika kita melihat pencapaian yang tinggi dari masyarakat di luar masyarakat Islam, kita belajar pada mereka dengan kerendahan hati. Ketika kita melihat ada sifat-sifat dan akhlak yang sesungguhnya diajarkan oleh Rasulullah SAW, namun kini hilang dari tengah-tengah kita, sebaliknya hidup dan subur di kalangan mereka. Mari kita belajar tentang akhlak dan sifat-sifat yang baik. Lita'arufu, saling belajar. Lita'arufu juga satu akar katanya dengan al-urf yang berarti kesepakatan. Maka kita hidup dalam keragaman ini. Kita hidup dalam segala macam perbedaan antara suku, bangsa, etnis dan segala macam perbedaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah untuk berusaha membangun kesepakatan yang baik di antara kita. Maka kemudian bangsa Indonesia dengan ratusan etnis dan suku ini bersepakat membentuk satu negara yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam Islam perbedaan adalah kontestasi untuk mengejar kebaikan. Maka di dalam Islam perbedaan itu tidak pernah diletakkan dalam konteks berhadapan-hadapan diametral, kecuali antara keimanan dan kekufuran. Perbedaan diletakkan di dalam Islam itu dalam kerangka yang sering kita dengar sebagai fastabiqul khairat. Dalam ayat yang lain, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Umat Islam diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk secara aktif berkontribusi membentuk peradaban yang mulia dan baik. Berlomba-lomba dengan bangsa-bangsa yang lain untuk saling memberi yang terbaik bagi kemanusiaan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bagian yang ketiga, inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagian yang ketiga ini apabila kita membaca karya-karya para ahli tafsir disebutkan sebagai solusi atau jawaban dari pertanyaan yang mungkin menggantung di pikiran manusia. Ketika seseorang mendengar firman Allah Subhanahu wa taala di awal ayat ini, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Manusia diberi derajat yang sama, diberikan kemuliaan yang sama. Lalu mungkin ada pertanyaan, kalau memang manusia itu diberi bekal yang sama dari awal, maka apa kriteria dan ukuran yang kemudian menyebabkan manusia itu mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bagian ayat ini jawaban dari pertanyaan yang ada di dalam diri kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam usai melaksanakan Fathu Makkah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Hajjatul Wada, beliau berkhutbah di Mina dan mengatakan, ala la fadla li'arabin ala a'jamin wala li'arjamin ala arabin wala li'ahmar ala aswad wala li'aswad ala ahmar illa bittaqwa.
mengawali pesan atau wasiat beliau dengan kata Allah, kecuali kalau substansinya sangat penting menjadi pegangan kita semua. Allah, ketahuilah, ingatlah, jadikanlah sebagai pedoman. La fadla li Arabin ala ajami. Tidak ada keistimewaan bagi yang keturunan Arab dibanding yang bukan Arab. Wala li ajami ala Arabin, dan tidak pula bagi non Arab di atas Arab. Wala li ahmar ala aswad, dan tidak bagi yang kulitnya putih atau merah dan indah dibandingkan yang hitam. Wala li aswad ala ahmar, dan tidak pula bagi yang kulitnya hitam di atas yang kulitnya putih atau merah. Illa bittaqwa. Keutamaan dan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah semata-mata diukur dari derajat ketakwaan seorang hamba kepada Allah. Maka mari kita belajar menjadi hamba Allah yang bertakwa agar kita mulia di sisi Allah. Mari kita mengingat-ingat pesan takwa yang ada di dalam Al-Quran. Berusaha menjalankan tuntunan agama dengan hati yang ikhlas, berlapang dada, berusaha mencari Allah Subhanahu wa taala agar kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah prinsip. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala memberikan prinsip bagi seorang mukmin, tak ada satupun yang boleh menggesernya dari prinsip itu. Boleh saja orang di luar Islam rasis kepada kita, boleh saja orang di luar Islam menzalimi kita, tapi kita ingat prinsip yang ada di dalam Al-Quran adalah bahwa perbedaan itu bukan untuk saling menistakan. Rasulullah SAW menyampaikan, la takunu imma'atan taquluna in ahsanan nas ahsanna wa in asa'u asana, walakin qaddimu anfusakum. In ahsanu fa ahsinu wa in asa'u fala tahsanu. Umatku, kata Rasulullah SAW, aku pesan, janganlah kalian menjadi orang-orang yang membebek. Apa orang-orang yang membebek itu? In ahsanan nas ahsanna. Mereka adalah orang yang mengatakan kalau orang baik kita ikut baik. Wa in asa'u asana. Kalau orang itu tidak baik, kita lawan dengan tidak baik. Kita ikut tidak baik. Rasul berpesan, pegang prinsip Islam itu. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, itulah prinsip. Bagaimanapun keadaan umat Islam sedang dicoba dengan segala macam cobaan, kita tidak boleh kehilangan akal sehat dan prinsip-prinsip agama. Tetaplah dalam kebaikan, tetaplah menampakkan akhlakul karimah, berjuang menegakkan agama Allah dengan cara-cara yang baik, menjaga apa yang menjadi kesepakatan kita sebagai satu bangsa, karena itu adalah medium dakwah kita saat ini. Dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang baik, insya Allah perjuangan kita juga akan berakhir dengan akhir yang baik. Semoga apa yang Al-Khatib sampaikan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pengingat kepada kita untuk cinta, bangga, dan menjaga Islam kita dengan sebaik-baiknya. Tidak cepat silau dengan apa yang ada di peradaban-peradaban yang lain, karena Islam sesungguhnya berisikan sesuatu yang jauh lebih baik dibanding itu. Dan pada saat yang sama, kita ingat bahwa Islam mengajarkan kita sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan pada masa beliau, bahwa Islam adalah energi perubahan